Cerita sebelumnya ditutup dengan sebuah kesepakatan besar. Marquis Branford akhirnya menyetujui permintaan Ghislaine, secara resmi mengangkatnya sebagai pelindungnya Baron Fenris dari utara. Selain itu, Rosalind Branford mengucapkan terima kasihnya dan akan menjadi sponsor Ghislaine. Hari esok pun tiba, di mana akan diadakan pesta perjamuan untuk merayakan kesembuhan Putri Marquis Branford. Di aula perjamuan, bisikan-bisikan terdengar. Satu orang bertanya kepada yang lain, apakah mereka mendengar rumor itu? Satu orang mengatakan, mereka mendengar seorang bangsawan pendatang baru, konon menyembuhkan penyakit Nona Rosalind dengan kosmetik. Yang lain bertanya-tanya, mungkinkah Deneb yang Countess Marielle sedang mempromosikannya? Mereka tidak percaya kosmetik bisa menyembuhkan sesuatu yang bahkan dokter pun tidak bisa. Marquis Branford tidak akan mengadakan perjamuan tanpa alasan. Mereka bilang dia telah memilih seorang pelindung. Pasti itulah alasan perjamuan itu. Lalu, tiba-tiba semua bangsawan melihat seseorang masuk. Kita melihat Ghislaine memasuki perjamuan dengan santai bersama Belinda. Para bangsawan saling bertanya, apakah itu Baron Fenris? Belinda menyuruh Ghislaine mengeluarkan tangannya dari saku, dan dia meminta Ghislaine untuk tersenyum. Ghislaine bertanya pada Belinda, apakah dia tidak terlalu serius? Sambil bersemangat, Belinda menjawab, di mana lagi dia bisa menghadiri tempat seperti ini? Bangsawan paling berkuasa di kerajaan menyelenggarakan perjamuan ini untuk tuan mudanya. Mendengar itu, Ghislaine memutar matanya dan berkata, ya, itu mungkin bukan untuknya. Pintu utama rumah besar itu terbuka, dan seseorang mengumumkan, inilah Marquis Branford. Semua bangsawan melihat dengan penuh harap. Marquis Branford tiba dengan putrinya, Rosalind. Rosalind menutupi wajahnya dengan kipas, dan dia dengan anggun menuruni tangga. Dengan mata tajam yang elegan, Rosalind menyapa semua orang, dan penyiar memperkenalkan Nona Rosalind Branford, putri Marquis Branford. Semua bangsawan mulai bersorak dan bertepuk tangan. Beberapa terpesona melihat wajah Rosalind, beberapa mengatakan dia bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Belinda mengatakan Rosalind tidak dapat dikenali. Melihat betapa anggunnya Rosalind di tengah keramaian, Belinda tidak dapat menahan rasa herannya. Sulit dipercaya bahwa wanita di depannya ini adalah orang yang sama yang pernah menyerang mereka dengan ganas beberapa hari sebelumnya. Saat itu, tatapan Rosalind dan Ghislaine bertemu. Namun, Ghislaine tetap acuh tak acuh. Marquis berterima kasih kepada semua orang atas kehadiran mereka di perjamuan. Ia menyampaikan bahwa perjamuan hari ini bukan hanya diadakan untuk merayakan kesembuhan putrinya, Rosalind, melainkan juga untuk mengumumkan penetapan wakil baru baginya. Mendengar itu, semua bangsawan terkejut dan berpikir bahwa semua rumor itu benar. Berbicara kepada orang banyak, Marquis melanjutkan, beberapa dari mereka sudah tahu, tetapi yang lain mungkin tidak. Berkat bantuan seseorang, mereka dapat menyembuhkan penyakit yang menyiksa Rosalind selama bertahun-tahun, dan orang itu tak lain adalah Baron Ghislaine Fenris. Marquis berkata bahwa keluarga Branford akan melakukan yang terbaik sebagai pelindung Baron Fenris. Marquis berpesan kepada para bangsawan lainnya mulai sekarang untuk memperlakukan Ghislaine sebagaimana mereka memperlakukan Marquis. Kemudian, Marquis meminta semua orang untuk menikmati perjamuan. Tatapan tajam semua bangsawan tertuju pada Ghislaine. Ghislaine berpikir, Marquis Branford mungkin berhati-hati dalam mengambil keputusan, tetapi ketika bertindak, ia akan bertindak tegas. Ghislaine ingat Marquis memintanya untuk menghadiri perjamuan. Karena Marquis sekarang menjadi pelindung Ghislaine, ia harus menyapa para bangsawan dari faksi mereka. Dengan begitu, mereka akan membantu Ghislaine di masa depan. Melihat semua bangsawan itu, Ghislaine merasa sepertinya sebagian besar bangsawan utama kerajaan ada di sini, agak berlebihan. Tapi kesempatan ini pasti akan berguna. Ghislaine mendengar bisikan di antara para bangsawan yang berkata, bukankah Ghislaine terlalu muda? Pangkatnya terlalu rendah. Sekalipun ia menyembuhkan penyakitnya, ia tetap berasal dari keluarga yang tidak berharga. Belinda yang mendengar itu berkata, beraninya mereka bicara tanpa mengenal tuan mudanya. Saat itu juga, Rosalind menghampiri Ghislaine. Dengan keanggunan dan ketulusan, ia menyambut Ghislaine sebagai tamu terhormat dan menyampaikan rasa terima kasihnya. Seketika seluruh ruang perjamuan hening sejenak. Rosalind memberitahu Ghislaine bahwa tidak perlu mendengarkan suara-suara kecil.
Gosip selalu mengikuti mereka yang populer. Ghislaine mengatakan dia lebih suka menolak popularitas semacam ini. Tatapan mereka begitu intens sehingga dia mungkin terbakar. Rosalind mengatakan, hari ini adalah hari yang istimewa. Rosalind menegaskan bahwa ini bukan hanya tentang dirinya yang kembali ke masyarakat, tetapi ayahnya juga baru saja menyatakan dirinya sebagai pelindung Ghislaine. Semua orang pasti tidak sabar ingin bertemu dengan Anda. Rosalind kemudian menawarkan tangannya kepada Ghislaine. Mari kita sambut mereka. Semua orang menunggu momen ini. Ghislaine sempat melirik Belinda di kejauhan. Melihat tatapan tuannya, Belinda langsung melambaikan tangan, seolah memberikan isyarat. Kemudian, tanpa khawatir, Ghislaine pergi bersama Rosalind. Rosalind memberitahu Ghislaine bahwa faksi royalis dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama, Countess Meriel dan keluarga Aylesbury yang kaya, yang mendominasi budaya dan masyarakat ibu kota. Kedua, Sir Bilor Norton, putra tertua kanselir, hakim tinggi yang mengawasi hukum dan administrasi. Ketiga, Markis Maurice Macquarie, panglima tertinggi militer kerajaan. Mereka adalah para bangsawan tinggi yang mengendalikan administrasi, keuangan, dan militer Lutania. Sebagai perwakilan utara, siapapun yang disapa Ghislaine pertama kali akan menaikkan atau menurunkan gengsi mereka. Ghislaine ingat Marquis Branford yang berpesan kepadanya untuk tidak melupakan bahwa dunia yang ia masuki kini berbeda dari sebelumnya. Rosalind memberitahu Ghislaine untuk memilih dengan bijak. Ghislaine menghela napas dalam-dalam, lalu ia menghampiri Count Aylesbury dan memperkenalkan dirinya dengan hormat. Melihat hal ini, Markis Macquarie marah. Count Aylesbury memberitahu Ghislaine bahwa ia seharusnya berterima kasih padanya. Istri Count sangat bersemangat akhir-akhir ini. Ia memberitahu Ghislaine, jika ia butuh bantuan, ia tinggal mengatakannya kapan saja. Countess menggoda Ghislaine dengan berkata, adik laki-lakinya benar-benar setia. Ghislaine bertanya kepada Countess, bukankah seharusnya dia menghindari memanggil Ghislaine dengan sebutan adik laki-laki dalam suasana formal? Countess berkata, hanya mereka berdua, jadi apa salahnya? Dia berterima kasih kepada Ghislaine karena telah menyelamatkan mukanya. Markis Macquarie membuat suara dari belakang. Salah satu ajudan Markis memberitahu Ghislaine, sebagai pelindung Markis Branford tentu saja dia harus terlebih dahulu menyapa Markis Maurice Macquarie, komandan pasukan kerajaan. Ajudan lainnya berkata, sepertinya Marquis Branford semakin tua, matanya terhadap orang lain telah tumpul. Lalu Ghislaine berjalan menuju Marquis Maurice, tetapi dia melewatinya dan mendekati Sir Bilor Norton. Ghislaine memperkenalkan dirinya kepada Sir Bilor Norton. Sir Bilor Norton berterima kasih kepada Ghislaine karena telah menyembuhkan Rosalind. Ghislaine telah mengangkat beban berat dari Sir Bilor Norton. Kita melihat Marquis Maurice malu dan marah. Hakim tinggi berkata, dia mendengar dari Markis Branford bahwa Ghislaine berupaya membebaskan para budak dwarf dan elf, bukan? Hakim Agung meyakinkan Ghislaine untuk tidak khawatir, dan ia akan menangani masalah pedagang budak serta hukum pajak. Ghislaine dengan sepenuh hati berterima kasih kepada Hakim Agung. Akhirnya, Ghislaine menyapa Markis Maurice. Sambil menggertakkan giginya karena marah, Markis Maurice memperingatkan Ghislaine untuk tidak menjadi sombong hanya karena Branford mendukungnya. Seseorang seperti dia bisa dihancurkan kapan saja. Tetapi Ghislaine mengabaikan kata-kata Markis. Ghislaine dengan hormat memberitahu Markis bahwa ia masih harus banyak belajar dan meminta Markis untuk membimbingnya di masa depan. Setelah Ghislaine menyelesaikan semua salam, Rosalind bertanya, apakah urutan itu disengaja? Ghislaine mengatakan ia hanya mengikuti kata hatinya. Semua bangsawan lainnya kemudian mendekati Ghislaine. Beberapa mulai memuji Ghislaine, dan beberapa memberinya hadiah dan sebagainya. Count Aylesbury mengatakan, sepertinya Ghislaine telah mendapatkan kebencian Markis Maurice. Sang Countess memberitahu sang Count untuk tidak khawatir. Markis Maurice adalah pria yang sederhana. Hakim Agung berkata, meskipun ia tampak cemburu, ia tidak akan bisa menyangkal bahwa Baron Fenris memang luar biasa. Markis Branford menghampiri mereka dan berkata, tentu saja. Bagaimanapun juga, Ghislaine telah menyembuhkan penyakit Rosalind yang tak seorang pun bisa menyembuhkannya. Menyebut Markis Branford sebagai saudara, Hakim Agung berkata bahwa ia telah menemukan pria sebaik yang diharapkan.
Markis berkata bahwa ia tidak melakukan apapun. Kekuatan Ghislaine lah yang membawanya dari bawah hingga berdiri di hadapan Markis. Kekuatan untuk memimpin perang yang tak menguntungkan menuju kemenangan, kemampuan untuk membaca situasi dan meramalkan apa yang akan terjadi. Markis merasa orang ini layak didukung. Namun, semakin terang cahayanya, semakin gelap bayangan yang ditimbulkannya. Markis hanya berharap bayangan Ghislaine tidak terlalu dalam. Tiba-tiba, indera Ghislaine memperingatkannya. Ia melihat seseorang memasuki ruang perjamuan. Seluruh keramaian perjamuan seakan terhenti, semua pasang mata tertuju pada pintu masuk. Di sana, ia melihat sosok yang paling ia kenali. Akhirnya dia merangkak keluar, desis Ghislaine dalam hati. Musuh abadinya telah tiba, Raoul Joseph, ahli strategi licik dari Duke Delphine. Raoul Joseph tidak sendirian. Ia diikuti oleh seorang pengawal besar yang tampak mengancam, memanggul pedang besar di punggungnya. Kedatangan sang ahli strategi membuat semua mata orang-orang melihatnya. Bahkan, mereka menganggap Raoul Joseph merusak suasana yang sedang bagus-bagusnya. Kemudian, Raoul Joseph menyapa Markis Branford karena sudah lama tidak bertemu. Markis Branford sempat berpikir bahwa orang seperti Viscount Joseph tidak tertarik dengan pesta seperti ini. Joseph yang mendengarnya tersenyum karena dia datang untuk menghormati sang Markis Branford, dan dia juga mendengar bahwa dirinya telah mengasuh seekor singa muda. Orang yang dimaksudnya tentu saja adalah Ghislaine dari wilayah utara yang terpencil, tapi mampu menarik perhatian sang Markis Branford, bahkan membuat pencapaian di ibu kota hingga namanya dikenali. Sang Markis tidak memungkiri itu, tapi kehadiran anak muda itu seharusnya tidaklah menarik perhatian keluarga Delphine. Namun, sang Markis Branford cukup penasaran siapa yang ada di belakang Joseph, karena belum pernah melihatnya maupun mengetahui rumor tentangnya. Dengan tatapan tajam, Joseph memberitahu jika dia adalah kesatria pribadinya dan tentunya tidak menarik bagi seorang Markis Branford. Kemudian, sang kesatria pribadi Markis Branford menyela, sebab meskipun orang itu kesatria pengawal Joseph, tapi dia seharusnya menunjukkan wajahnya saat tuannya bertanya. Karena sosok itu tidak bergerak membuka topengnya, maka kesatria pribadi Markis Branford akan memaksanya sekaligus mengajarinya sopan santun. Hanya saja, sang Markis Branford tidak mengizinkannya untuk menghunuskan pedangnya karena hari ini adalah hari bahagia. Mereka berdua sudah jauh-jauh datang kemari, jadi Joseph dan pengawalnya harus pulang dengan selamat. Mereka berdua sebaiknya menjaga sikap agar tidak mencemarkan nama baik Duke Delphine. Joseph tersenyum dengan tatapan tajamnya, dan dia menghargai kemurahan hati sang Markis Branford, penguasa wilayah ini. Sang Markis sangat memahami bahwa Joseph merupakan ajudan utama Duke Delphine, dan kabar dirinya sedang berada di ibu kota tak terdengar sampai di telinganya, menunjukkan bahwa dia telah lolos dari mata serta telinga Branford. Lalu Joseph mendekati Ghislaine, dan Ghislaine sangat paham jika jangkauan Delphine sudah sampai ke ibu kota. Ghislaine menatap musuh bebuyutannya dengan raut wajah yang santai. Joseph juga melakukan hal yang sama, dan untuk sesaat tak ada dari mereka yang menyapa. Namun, tatapan Ghislaine berubah menjadi tajam dan terasa sangat menusuk. Maka dari itu, Joseph menanyakan apakah Ghislaine mengenalnya, dan apakah mereka pernah bertemu. Ghislaine membenarkan itu. Tapi yang dimaksudnya bahwa dia cukup banyak mendengar tentang sang ahli strategi di ibu kota. Lalu Joseph tersenyum sebab dia juga mendengar tentang seorang Baron Ghislaine Fenris dengan rumor yang populer di utara. Dengan tatapan tajam, Ghislaine sangat muak pada orang di depannya karena dia pasti sudah mengetahui segalanya, di mana semua trik untuk menghancurkan Perdium adalah ulahnya selama ini. Lalu Joseph merasa mereka sebaiknya pindah ke tempat yang lebih pribadi, sebab sudah saling menyapa, karena ada yang ingin dibicarakannya. Tanpa panjang lebar lagi, Joseph menegaskan jika keluarga Delphine sungguh tertarik pada kosmetiknya. Alasannya dia datang ke ibu kota bukan karena ingin menyapa Markis Branford, tapi mendengar kabar bahwa kulit Nona Rosalind kembali berkilau, dan sebenarnya keluarga Delphine sedang mengembangkan hal yang sama. Namun, Ghislaine langsung menyela bahwa jika hal ini tentang eksklusivitas maupun pembagian teknologi, maka dia tidak bisa melakukannya. Tapi Joseph menjawab bahwa dia tidak ingin membicarakan hal yang membosankan. Maksudnya, bakat seperti dirinya terbuang sia-sia di daerah utara yang terpencil dan tandus. Tapi dia secara nekat mengembalikan situasi perang, serta mengukir namanya sendiri di ibu kota.
Maka dari itu, dia penasaran apakah hal itu adalah keberuntungan maupun murni kemampuan. Tanpa ragu, Ghislaine menjawab bahwa dia hanya sedikit belajar agar wilayahnya tak hancur. Dengan penuh senyum, Joseph langsung memintanya untuk bergabung ke keluarga Delphine. Bagi Joseph, bakat serta kemampuan ada batasnya, dan tinggal di wilayah utara yang keras terlalu lama, maka hidup Ghislaine pasti akan ditelan oleh orang-orang biadab hingga dia berperang terus-menerus sebelum dia bisa mengembangkan bakatnya secara maksimal. Dan Joseph juga sudah banyak melihat pemuda berbakat membusuk seperti itu. Akan tetapi, jika dia mempercayakan dirinya pada Duke Delphine, maka kekhawatiran seperti itu akan lenyap sebab mereka punya kekuatan untuk mewujudkannya. Namun Ghislaine menjawab bahwa dia sudah berjanji pada fraksi royalis, dan Joseph menanggapi hal itu sulit untuk dikatakan berkomitmen sebab Ghislaine baru saja bergabung bersama dengan Marquis Branford. Bahkan, Joseph berjanji untuk memberinya tanah yang bagus di selatan beserta ayahnya. Joseph yakin sang Count Perdium telah bekerja keras mempertahankan wilayahnya dari para barbarian utara yang ganas, dan Zualter tak mungkin bertarung selamanya. Sebaiknya dia bisa menjalani sisa hidupnya dengan damai. Ghislaine sudah menduga jika pembicaraan ini akan mengarah ke hal tersebut, menunjukkan Joseph benar-benar seorang ahli strategi. Meski dirinya sudah bergabung dengan fraksi royalis di bawah Marquis Branford, tapi dia masih mencoba merekrutnya. Bahkan berjanji manis, seolah-olah bergabung bersama Duke Delphine bisa mengisi kekosongan yang dianggap kurang. Namun kenyataannya, siasat seperti itu tidak lebih dari upaya untuk menjaga variabel tak terkendali agar tetap dalam jangkauannya. Maka dari itu, Ghislaine menjawab, jika wilayah utara jauh lebih daripada yang Joseph pikirkan, dan Joseph pun tidak meminta Ghislaine untuk memutuskannya segera, karena dia akan tinggal beberapa hari di ibu kota sambil menunggunya. Lalu Joseph dikejutkan akan sesuatu yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Ghislaine menanyakan bagaimana jika Joseph sendirilah yang berpihak padanya di bawah perlindungan Marquis Branford. Tatapan Joseph seketika menjadi tajam, dan dia belum pernah merasa seburuk ini dalam negosiasi. Beberapa saat kemudian, Joseph sekadar meninggalkan kediaman Marquis Branford. Suasana dalam kereta cukup hening sebab dia terus memikirkan pertemuan tersebut. Lalu kesatrianya menanyakan bagaimana pendapat Joseph setelah pertemuannya dengan Ghislaine yang dirumorkan itu. Tanpa sungkan, Joseph menegaskan bahwa dia memiliki mata yang aneh membuatnya ingin mencabutnya. Kemudian, kesatrianya menyebut bahwa tatapan itu ingin menghabisinya. Sebagai seorang petarung, dirinya dapat merasakan niat membunuh yang sangat kuat serta amarah yang begitu bergejolak bagaikan kobaran api dalam diri Ghislaine. Tak hanya itu, terkadang dia mencoba menilai kemampuannya. Penilaian itu bukanlah sekadar niat belaka, melainkan bagaimana dia bisa menerobos dirinya dan menghabisi Joseph. Walau mereka hanya bertatapan langsung, tapi pertarungan dalam imajinasi itu sangat intens. Terkadang di awal serangan, Ghislaine mencoba menyerang melewati meja dan dia harus bereaksi menarik tempat duduk Joseph sekaligus memblokir serangan. Walau Ghislaine hanya duduk di sana berbincang dengan Joseph, tapi pertarungan imajinasi sebenarnya telah terjadi. Dalam pertarungan singkat itu, mereka berdua terlihat terluka, menunjukkan duel itu sangat berbahaya, mematikan, sekaligus cepat. Walau Ghislaine sudah mengarahkan pedangnya berulang kali, tapi dia belum bisa menembus kesatria pribadi Joseph. Lalu kesatria itu menyerang balik hingga Ghislaine harus bertahan. Keduanya tidak memiliki celah dan tampak begitu imbang dalam duel hebat ini. Alasan inilah kenapa Ghislaine belum memenggal kepala Joseph, sebab melawan kesatria pengawalnya tidaklah mudah, bahkan bisa memakan waktu yang cukup lama. Maka dari itu, dia harus menunda kematiannya. Karena jika dia menyerang, maka seluruh rencananya bisa gagal. Setelah dia melakukan duel imajinasi berulang kali, Ghislaine menanyakan bagaimana jika Joseph berpihak padanya. Setelah mendengar itu, maka Joseph pergi, dan jika ada kesempatan lain, maka mereka mungkin akan bertemu lagi. Dialah itu sang kesatria melihat Ghislaine. Dia menghentikan langkahnya dengan tatapan dingin yang menunjukkan rasa ketertarikannya. Lalu Ghislaine menyebut namanya dengan pelan, yaitu Cheyenne Balzac, sang swordsman terkuat di kerajaan. Jika Balzac sudah berkata seperti itu, maka Joseph yakin rumor tentang Ghislaine benar adanya. Dan meski begitu, perebutan wilayah utara hanya ditunda, bukan ditinggalkan. Dengan banyak cara yang tersisa,
Dia hanya perlu menjelaskannya kepada Desmond agar membuat rencana seolah-olah melawan kesatria hebat saat menghadapi Ghislaine. Namun, Balzac memberikan masukan jika Ghislaine harus diperlakukan seperti pendekar pedang terkuat di utara yang berbahaya, bukan sekadar komandan kesatria biasa.